Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami kelompok yang beranggotakan Ani dan Salma, Hasbi Tutur, Naufal Helmi, dan Rana Labiba ingin menjelaskan berkaitan tentang perbandingan antara daging sapi dengan daging kalengan. Jadi fase pertama, full and scope definition, daging menjadi salah satu sumber pangan dengan kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, mineral, vitamin, serta zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Satu jenis daging yang sering dikonsumsi adalah daging sapi. Di pasaran tersedia daging sapi segar dan daging sapi kaleng, di mana daging sapi kaleng merupakan daging sapi yang dipasarkan setelah dicincang, dibumbui, dan dikemas dengan baik. Namun saat ini banyak masyarakat lebih memilih makanan yang praktis, sehingga daging sapi juga diberi inovasi dengan dibuat dalam bentuk olahan di kaleng. Meskipun kaleng dapat didaur ulang atau digunakan kembali, tetapi pada proses pembuatan di pabrik lebih banyak menghabiskan energi dan menghasilkan polusi bagi lingkungan. Dan tujuan SLS kali ini adalah untuk membandingkan khasiat dari daging sapi segar dan daging sapi olahan dalam kaleng. Nah, di sini ada flowchart pemotongan daging sapi. Pertama, sapi lebih dipotong dari ternak, lalu masuk ke industri, lalu ke kandang istirahatan terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang pemotongan dengan tahapan sapi direbahkan, dihangatkan saat dingin, sapi diberikan dengan air, kemudian dipotong, kemudian dipisahkan kepala dengan badan, kemudian bagi pembunuhan kepala dan jeroan, kemudian ada pemeriksaan postmortem, kemudian produk distempel. Nah, dalam apa? Dalam ruang pemotongan ini terdapat dua limbah yang dihasilkan, ada limbah padat dan limbah cair atau darah. Limbah padat tadi masuk ke tempat pembuangan limbah padat, sedangkan untuk limbah cair masuk ke saluran pembuangan limbah cair, dan ujung keduanya nanti berujung di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan tadi tahapan setelah produk distempel, setelah itu langsung produk siap dipasarkan. Sedangkan untuk flowchart dari daging sapi kalengan, pertama ada daging sapi, kemudian dilakukan cooking suhu rendah, kemudian mixing, filling, exhausting, simming, kemudian sterilisasi, kemudian cooling, kemudian labeling, kemudian corned beef. Untuk tahap yang pertama, tadi ya, samping daging sapi digiling terlebih dahulu dengan alat yang namanya chopper pada suhu rendah, sehingga selama penggilingan suhu dapat dipertahankan tetap di bawah 16 derajat Celcius. Kemudian untuk curing, setelah dilakukan cincang, daging dimasukkan dalam mixer. Kemudian untuk milik emulsi daging yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam kaleng yang sebelumnya telah disterilkan dan dengan panas agar bakteri-bakteri dapat steril. Kemudian ada exhausting
kaleng yang telah diisi kemudian divakum dengan cara melewatkannya melalui ban berjalan dalam exhauster box yang bersuhu 90 hingga 95 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada tahap simming. Setelah keluar tadi dari exhauster box, kaleng dalam keadaan panas langsung ditutup dengan mesin penutup kaleng. Semakin tinggi suhu penutup kaleng, maka semakin tinggi pula tingkat kevakumannya. Kemudian dilakukan pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang tercecer di permukaan kaleng akibat proses dari filling tadi. Ya, mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk fungsional unit yang kami gunakan untuk membandingkan dua produk antara daging sapi segar dengan kalengan itu adalah 198 kg. Data quality yang kami gunakan adalah penggunaan energi, kemudian hasil limbah dan hasil polusi. Pada tahap kedua mengenai inventory analysis, pada tahapan sebelum produksi ini sumber bahan yang digunakan sama-sama dari sapi yang diperoleh dari peternakan. Kemudian tahap produksi untuk daging sapi segar itu hanya sampai pada proses pemotongan dengan tenaga manusia dan menghasilkan limbah darah. Untuk yang daging sapi kaleng, itu setelah pemotongan perlu dilakukan pencincangan, kemudian dibumbui, dimasak, bahkan diberi pengawet, dan dikemas dalam kaleng menggunakan mesin. Proses produksi menghasilkan limbah jeroan, kulit, dan darah itu karena tidak bisa dibuat untuk kornet, menghasilkan polusi asap dan suara. Sementara pembuatan kaleng itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian pada tahapan pemasaran produk, daging sapi segar ini langsung dipasarkan dan dikemas secara manual saat ada yang membeli. Menggunakan transportasi pemasaran dengan kendaraan yang lebih kecil daripada untuk pemasaran daging sapi kaleng, karena jaraknya juga lebih dekat. Kemudian pada daging sapi kaleng itu dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas, menggunakan truk. Kemudian tahap penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan pada daging sapi segar itu perlu disimpan di kulkas, dimasak sebelum dikonsumsi, namun lebih lama lagi dibandingkan dengan daging sapi kaleng, menghasilkan limbah tulang. Sedangkan pada daging sapi kaleng itu perlu disimpan di kulkas juga, dimasaknya lebih sebentar, dan menghasilkan limbah kaleng. Pada daur ulang, itu limbah daging sapi segar menghasilkan limbah tulang, itu dapat digunakan menjadi kerajinan. Sedangkan pada limbah daging sapi kaleng, itu berupa sampah kemasan yang berupa kaleng tadi, itu dapat didaur ulang menjadi wadah lain. Next. Oh, enggak iso. Enggak iso. Ya, kemudian pada tahapan ketiga ini mengenai impact analysis dari penyebab dampak penggunaan energi pada daging sapi segar itu menggunakan energi manusia, sedangkan pada daging sapi kaleng itu menggunakan energi listrik, energi manusia, dan BBM. Itu lebih banyak penggunaan energinya dibandingkan untuk daging sapi segar. Kemudian pada limbahnya itu ada darah tulang. Kemudian untuk daging sapi kaleng itu ada darah, jeroan, kulit, dan tulang. Limbah yang dihasilkan juga lebih banyak. Kemudian pada polusi daging sapi segar ini menghasilkan asap kendaraan. Kemudian pada daging sapi kaleng itu ada asap truk, asap dari mesin pabrik, dan suara dari mesin pabrik. Kemudian pada kategori dampak pada kesehatan manusia itu mengakibatkan pendengaran dan pernafasan terganggu. Kemudian pada kesehatan lingkungan itu terdapat pencemaran udara dan limbah. Kesehatan sosial itu dapat memenuhi kebutuhan gizi, praktis, daur ulang limbah itu dapat dijual, dan membuka lapangan pekerjaan bidang peternakan. Nah, setelah itu ada perbandingan daging sapi segar. Dari life cycle stage-nya itu ada produksi, pemasaran, penggunaan, pemeliharaan, pembuangan, dan daur ulang. Habis itu dari stresornya itu ada limbah penggunaan energi polusi, yaitu di kesehatan manusia itu low. Terus kesehatan lingkungan juga low.
kesejahteraan sosial high, raw average-nya juga low. Habis itu di polusi kendaraannya untuk kesehatan manusia itu medium, habis itu kesehatan lingkungan medium, kesejahteraan sosialnya low, dan raw average-nya juga medium. Habis itu dari segi LPG, untuk kesehatan manusianya low, kesehatan lingkungan low, kesejahteraan sosial high, raw average-nya juga low. Habis itu untuk energi listriknya, dalam bidang kesehatan manusia ada medium, kesehatan lingkungannya medium, kesejahteraan sosialnya medium, dan raw average-nya juga medium. Habis itu untuk limbah, yang untuk kesehatan manusianya itu medium, kesehatan lingkungan medium, kesejahteraan sosialnya medium, dan raw average-nya juga medium. Setelah itu limbah dan sampah kemasan, untuk kesehatan manusianya medium, kesehatan lingkungannya medium, kesejahteraan sosialnya high, dan raw average-nya medium. Nah, untuk yang daging sapi kalengan, limbah, penggunaan energi dan polusinya yang dampak untuk kesehatan manusianya itu high, kesehatan lingkungannya high, kesejahteraan sosial high, raw average-nya juga high. Habis itu dalam segi polusi kendaraan, untuk kesehatan manusianya medium, kesehatan lingkungannya high, kesejahteraan sosialnya medium, dan raw average-nya medium. Untuk LPG, kesehatan manusianya low, kesehatan lingkungannya low, kesejahteraan sosialnya high, dan raw average-nya juga low. Untuk energi listrik, kesehatan manusianya medium, kesehatan lingkungannya medium, kesejahteraan sosialnya medium, dan raw average-nya juga medium. Untuk limbah, dampaknya untuk kesehatan manusia itu high, kesehatan lingkungannya high, kesejahteraan sosialnya low, dan raw average-nya juga high. Itu untuk limbah dan sampah kemasan, untuk kesehatan manusianya medium, kesehatan lingkungannya medium, kesejahteraan sosial high, dan raw average-nya medium. Nah, ini perbandingan dari keseluruhannya dari yang daging sapi segar dan daging sapi kalengan. Untuk produksinya, untuk daging sapi segar itu tingkatnya low, daging sapi kaleng high. Itu untuk pemasarannya, daging sapi segar itu medium, daging sapi kaleng juga medium. Untuk penggunaannya, daging sapi segar low, daging sapi kaleng juga low. Pemeliharaannya daging sapi segar medium, daging sapi kaleng juga medium. Pembuangannya untuk daging sapi segar medium dan daging sapi kaleng high. Dan untuk daur ulang, daging sapi segarnya medium, daging sapi kalengnya medium. Setelah itu kesimpulannya, jadi dapat diambil daging sapi segar memberikan dampak yang lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan daging sapi kaleng. Hal tersebut berdasarkan pada penggunaan energi, hasil limbah, dan polusi dari tahapan produksi, pemasaran, penggunaan, pemeliharaan, pembuangan, dan daur ulang. Lalu pada tahapan keempat atau interpretation, itu ada environmental issues. Pertama, pabrik daging kalengan menyebabkan polusi udara karena menghasilkan asap dan membutuhkan kendaraan untuk memasarkan produk secara luas. Lalu yang kedua, kaleng yang digunakan jika tidak didaur ulang akan susah terurai. Ketiga, kaleng yang digunakan berpotensi mengandung BPA yang dapat menyebabkan kanker. Lalu yang keempat, limbah yang dihasilkan oleh pabrik daging kalengan lebih banyak dibandingkan tempat pemotongan hewan biasa. Lanjut. Yang kedua ada completeness. Yang pertama, daging segar memang tidak menggunakan wadah kaleng, tapi hal tersebut dapat menjadi keuntungan untuk dapat melihat kondisi daging secara langsung. Yang kedua, penggunaan kaleng memang dapat membuat daging steril dan tahan lama. Namun kaleng tersebut dapat menjadi limbah dan membutuhkan bahan pengawet. Lalu ada sensitivity. Pertama, daging kalengan memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena limbahnya tidak terurai. Kedua, daging mentah menghasilkan limbah tulang yang dapat dimanfaatkan. Terakhir ada consistency with goals. Pertama, menurut analisis tersebut,
Daging mentah lebih ramah lingkungan dan lebih aman untuk dikonsumsi. Daging kalengan dapat memicu timbulnya kanker yang disebabkan kandungan BPA pada kemasan kaleng. Pabrik daging kalengan juga menghasilkan limbah yang lebih banyak. Sampah kaleng juga susah untuk terurai. Terima kasih, sekian dari kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.